Satunya adalah kehadiran para monster yang ada dalam kartun SpongeBob SquarePants ini. Bisa dibilang, para monster yang pernah muncul dalam kartun SpongeBob ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori monster baik dan monster jahat. Penyebab kenapa admin membagi mereka menjadi dua kategori tersebut, ya dikarenakan sifat mereka yang sangatlah jauh berbeda ketika pada debut awal kemunculannya. Well, untuk di video awal tentang pembahasan monster pada kartun SpongeBob ini, kita awali dengan pembahasan monster terbaik terlebih dahulu ya guys. Barulah nanti di next video selanjutnya akan kita bahas penjelasan tentang monster yang jahat. Penasaran dengan siapa saja para karakter monster baik tersebut dan apa alasan dibalik para monster ini bisa dicap sebagai karakter yang baik? Oke, tanpa basa-basi lagi, dan berikut ini adalah 5 jenis monster baik yang pernah muncul dalam kartun SpongeBob. 5. Sea Monster. Sea Monster atau yang biasa dibilang dengan sebutan monster laut baik ini merupakan sesosok monster laut raksasa berwarna hijau yang pertama kali muncul dalam episode 20,000 Patties Under the Sea. Dalam kemunculannya di episode tersebut bisa dibilang bahwa Sea Monster ini tidak berbahaya dan malahan ia sangatlah akrab dengan SpongeBob dan Patrick karena selalu memesan makanan Krabby Patty yang sedang mereka jual. Awalnya, kemunculan dari monster laut ini diawali dengan insiden SpongeBob dan Patrick yang terjatuh dari jurang ketika mereka sedang keliling berjualan Krabby Patty dengan menggunakan kapal selam yang mereka temukan. Lalu tidak sengaja mereka telah mendarat di atas kepala monster laut ini yang menurutnya ia sudah tertidur selama 79 tahun lamanya. Merasa lapar karena terakhir kali ia makan adalah 79 tahun yang lalu, monster laut ini pun memborong seluruh persediaan Krabby Patty yang ada. Namun dikarenakan stok dari Krabby Patty tersebut yang sudah habis terborong dan monster laut ini tetap ngotot untuk ingin memakannya kembali, tiba-tiba muncul aksi licik Plankton yang mencoba meneror SpongeBob dan Patrick dengan menggunakan bom cam buatannya. Tak merasa takut dengan bom cam yang dilancarkan oleh Plankton, justru SpongeBob dan Patrick malah mengolah jeroan dari cam ini menjadi makanan yang mereka beri nama sebagai Camwich. Dan makanan tersebut justru sangat disukai oleh monster laut ini. Tak terima dengan idenya yang selalu dicuri oleh SpongeBob dan Patrick, Plankton yang sedang melampiaskan kemarahannya itu pun tidak sengaja telah terjatuh dari periskop kapal lautnya SpongeBob dan Patrick. Lalu tubuhnya pun tergulung menjadi layaknya gumpalan tanah, dan hal tersebut malah dikira sebagai makanan dessert oleh monster laut ini. Hingga ia pun mengejar-ngejar Plankton sampai berhasil memakannya. 4. Rar. Rar atau yang biasa dikenal dengan monster laut baik sahabatnya Patrick ini merupakan sesosok monster laut raksasa berwarna biru yang tubuhnya dipenuhi oleh banyaknya barnacle di bagian pundaknya. Penyebab kenapa punggung Rar ini bisa ditumbuhi oleh banyaknya barnacle, hal itu dikarenakan memang pada awalnya Rar ini adalah sebuah tumpukan barnacle biasa. Namun ketika saat itu Patrick yang iseng telah mengambil sebuah tutup botol dari drum yang berisi limbah radioaktif ini, membuat limbah dari zat tersebut pun menetes ke tumpukan barnacle Rar dan jadilah sesosok monster laut baik yang bernama Rar. Pada kemunculan awalnya di episode The Monster Who Came to Bikini Bottom, Rar mengira bahwa Patrick adalah sahabatnya karena mereka berdua yang sangat cocok dalam memainkan permainan kotak salju, petak umpet, saling mencium ketiak, hingga menghancurkan deretan rumah Patrick, SpongeBob, dan Squidward yang sengaja telah ia lempar. Namun dikarenakan Rar yang telah membuat keonaran di Bikini Bottom akibat tindakannya yang dengan sengaja telah menghancurkan rumah orang lain, membuat ia pun ditahan oleh kepolisian Bikini Bottom. Namun Patrick yang tidak terima sahabatnya itu telah ditahan, ia pun mengusulkan ke pihak kepolisian Bikini Bottom untuk melepaskan Rar dan membiarkannya pergi meninggalkan kota Bikini Bottom. Dan kini pun akhirnya Rar tinggal di sebuah pegunungan salju yang tidak diketahui lokasinya. Lalu ia juga menjadi pemasok es batu bagi Krusty Krab dengan cara menghancurkan gumpalan salju di sana dan menjadikannya sebuah es batu. Di balik wujud Rar yang terlihat sangatlah kuat ini, ternyata ia juga memiliki kelemahan. Kelemahan dari Rar adalah ia yang tidak tahan mendengarkan suara distorsi yang dibunyikan dari toa salah satu polisi Bikini Bottom. Dan hal tersebut membuat ia pergi ketika mendengar suara itu. 3. Yeti Crabs.
Yeti Krabs merupakan sesosok monster Yeti, namun wujudnya lebih mirip seperti menyerupai kepiting layaknya Tuan Crab, dengan badan yang ditumbuhi bulu lebat berwarna putih dan bagian capitnya berwarna merah. Tidak diketahui apakah Yeti Krabs ini merupakan sesosok monster hasil eksperimen atau wujudnya tersebut memanglah tercipta secara alami tanpa adanya eksperimen terhadapnya. Namun yang jelas, walaupun di dunia nyata monster Yeti ini tergolong ke dalam makhluk mitologi, tetapi dalam kartun ini Yeti Krabs dikategorikan sebagai sesosok monster. Pada kemunculan pertamanya di episode yang judulnya sama seperti namanya, yaitu Yeti Krabs. Awalnya legenda di balik monster Yeti Krabs ini merupakan cerita karangan Tuan Crab untuk menakut-nakuti Squidward yang kala itu ia bermalas-malasan saat bekerja di Krusty Krab. Namun siapa sangka, ternyata Yeti Krabs yang saat itu sedang kelaparan. Ia pun turun dari tempat persembunyiannya di sebuah pegunungan salju untuk mencari makanan apa saja yang bisa ia makan. Lalu sepertinya, tempat tinggal dari Yeti Krabs ini di sebuah pegunungan salju merupakan tempat tinggal yang sama seperti tempat tinggalnya Rar. Apa mungkin para monster menakutkan lain yang belum teridentifikasi dalam kartun ini juga bersembunyi di pegunungan salju ini juga ya? Dengan perutnya yang keroncongan dan merasa lapar, akhirnya langkah Yeti Krabs pun tertuju ke restoran Krusty Krab. Namun dikarenakan SpongeBob dan Squidward yang masih tidak percaya dengan kehadiran Yeti Krabs ini, mereka pun menganggap bahwa sosok Yeti Krabs adalah Tuan Crab yang telah menyamar dan bercosplay menjadi monster tersebut. Alhasil, Squidward pun dengan sangat kesal mencoba membuka paksa topeng Yeti Krabs ini yang dikiranya adalah Tuan Krabs. Namun seketika, Tuan Crab pun tiba-tiba muncul dengan memasuki restoran Krusty Krab dan hal tersebut akhirnya membuat Yeti Krabs marah dengan insiden ini. Hingga Yeti Krab pun akhirnya mencoba untuk memakan SpongeBob, Squidward beserta Tuan Crab yang telah ia ikat di atas panggangan Krusty Krab. Namun untungnya, saat itu SpongeBob pun berinisiatif mengeluarkan makanan emergensi Krabby Patty-nya dan segera menghidangkan makanan Krabby Patty instan tersebut kepada Yeti Krabs. Dengan raut wajah yang gembira, Yeti Krab pun menyambut baik makanan Krabby Patty tersebut, lalu ia juga telah membayar makanan yang telah ia makan dan segera pergi meninggalkan Krusty Krab. Namun kemunculan selanjutnya dari Yeti Krab pun juga ada dalam episode Shopping List, yang dimana saat itu SpongeBob beserta Sandy ditugaskan oleh Tuan Crab untuk mencari persediaan bahan baku untuk Krabby Patty. Dan salah satunya ini adalah dengan mengambil bulu Yeti Krabs di tempat pegunungan salju sebagai tempat tinggalnya. 2. Cave Dwellers. Cave Dwellers merupakan sekumpulan monster penghuni sebuah goa di Bikini Bottom dengan wujud fisik mereka yang dipenuhi bulu lebat berwarna coklat serta rahangnya yang bertaring. Pada kemunculan awalnya di episode berjudul Chum Caverns, awalnya monster Cave Dwellers ini ditemukan oleh Plankton setelah Plankton yang memiliki niat untuk mencuri resep Krabby Patty lewat jalur bawah tanah, namun justru ia malah terjatuh ke bawah goa yang dihuni oleh para Cave Dwellers ini. Setelah bulldosernya kendarai tak sanggup untuk melewati batu besar yang menghalangi jalannya. Tertarik melihat begitu indahnya goa di bawah tanah Bikini Bottom, Plankton pun memanfaatkannya untuk menjadikan tempat tersebut sebagai lahan baru restoran Chum Bucket-nya. Namun para Cave Dwellers yang tidak terima akan hal ini pun akhirnya mereka mencoba untuk menakut-nakuti Plankton agar Plankton pun segera meninggalkan tempat tersebut. Namun dikarenakan ambisi Plankton yang ingin menguasai goa tempat tinggal mereka, membuat Plankton pun berusaha untuk menjinakkan mereka dengan cara mencambuknya. Dan mereka pun akhirnya menuruti segala permintaan Plankton, termasuk dijadikan sebagai pelayan restoran Chum Bucket di dalam goa ini. Lalu karena perselisihan antara Tuan Crab dan Plankton yang saling merebutkan lapak dagang dari goa tempat tinggal Cave Dwellers ini, membuat restoran Krusty Krab pun ikut ambles ke bawah tanah, dan kini restoran tersebut pun dipekerjakan oleh Cave Dwellers sebagai pelayannya. 1. Farmer Aliens. Farmer Aliens merupakan sekumpulan monster alien baik yang tiba-tiba turun ke bawah Bikini Bottom karena melihat adanya undangan pesta dari Crop Cycle buatannya Patrick. Dalam kemunculannya di episode Farmer Bob, Farmer Aliens digambarkan sebagai kumpulan alien kecil yang memiliki desain bentuk layaknya alien pada umumnya, yaitu dengan kepalanya yang lonjong serta matanya yang hitam mengkilap. Dan di sini terlihat bahwa para Farmer Alien tersebut mengenakan pakaian overall jeans seperti layaknya Patua Jenkins.
Awal mula penyebab kenapa para farmer aliens ini bisa turun ke Bikini Bottom, hal itu dikarenakan ulah SpongeBob dan Patrick ketika mereka sedang bekerja di peternakan miliknya Patua Jenkins. Yang dimana di sini, SpongeBob dan Patrick bekerja asal-asalan di peternakan tersebut hingga mereka pun tak sengaja memotong rumput liar di area peternakan Patua Jenkins ini dengan asal-asalan. Dan hal itu pun berujung dengan kedatangan farmer aliens yang menganggap bahwa potongan rumput tersebut adalah sebagai sebuah undangan pesta karena bentuknya yang mirip seperti layaknya crop circle. Lalu yang mengejutkannya lagi adalah ternyata di sini Patrick mengaku bahwa ia sengaja telah memotong rumput liar tersebut seperti menyerupai crop circle, sebab hal itu dikarenakan Patrick yang ternyata mempunyai lisensi crop circle berdasarkan pengakuannya. Oke, mungkin segitu saja pembahasan tentang 5 jenis monster baik yang pernah muncul dalam kartun SpongeBob. Kalau semisal ada suatu kesalahan kata maupun informasi mengenai penjelasan yang telah admin berikan ini, mohon koreksinya ya guys. Barangkali dari penjelasan tersebut ada yang keliru ketika disebutkan. Nah, pembahasan barusan itu untuk monster yang baik saja ya guys. Karena untuk monster yang jahatnya akan admin jelaskan di next video nanti. Soalnya untuk karakter monster yang ada dalam kartun SpongeBob ini jumlahnya sangatlah banyak. Jadi untuk pembahasannya memang sengaja admin pisah untuk mempermudah kalian dalam menontonnya. Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada di kartun SpongeBob juga bisa komen di bawah ya guys dengan mencantumkan hashtag Tanya SpongeBob. Karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan gue jadikan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kita @SpongeBobpedia untuk melihat screenshot random SpongeBob. Oke, see you next time guys. Sampai bertemu di video selanjutnya.